lagi part 2-nya. Oke, coba dikeluarkan kalkulatornya. Mana kalkulatornya? Ini kalkulatornya. Ya, nanti UASnya sampai sini. UASnya ada 4 partnya. Oh, nambah ya. Ya. Harusnya UTS juga 4 part, tapi saya kasih diskon ya. Tahun lalu 3 ya. Kok tahu? Ya, coba nih. Ya, coba di sini yang kita cari nilai berapa? E pangkat minus 52,5. Oke, coba kita cari nilainya. Mana kalkulatornya? Iya, ketemu. Enggak ada. Coba mana? E-nya mana? E pangkat berapa? Minus dulu apa ini dulu? E pangkat sama aja ya. Minus berapa? 52,5. Kayak gini kan? Berapa nilainya? Saya kok nol. Ini tuh sama dengan nilai apa? Ini tuh sama dengan nilai 1 dibagi dengan E pangkat berapa? 52,5. Coba kita balik. Kalau E pangkat 52,5 berapa nilainya? E pangkat 52,5. Berapa nilainya? Oke. Berapa? 1 dibagi dengan 6, berapa? 31. 10 pangkat berapa? 10 pangkat 22 ya. Sekarang pertanyaannya, 1 dibagi dengan nilai yang sangat besar, maka nilainya mendekati 0. Bukan. E itu kan sebenarnya bilangan ya. Ini nih kalau mau kita sederhanakan, 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 2,7 dipangkatkan dengan minus 52,5. Nilai ini kalau kita mau rubah akan sama dengan berapa? Inilah nanti saya kasih alasan kenapa kita pakai rumus. Ini saya ulangi ya. Apa tadi rumusnya? Sigma Z sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan E pangkat minus Z. Maka kan Anda bingung E-nya apa Pak gitu ya. Kalau kita lihat E-nya, coba kita cari E. E nilainya berapa? Itu nilai E 2,78 sebenarnya, 2,718. Maka rumus ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 2,718 dipangkatkan dengan minus Z. Oke. Nah, berarti ini ada namanya minus Z. Kalau minus Z, kalau misalnya kayak gini, apa yang dimaksud dengan 10 pangkat 1? 10 Pak, oke. Apa yang dimaksud dengan 10 pangkat minus 1? 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 1. Dibalik nilainya kan ya, 0,1 kan? Ini 0,1 kan ya? Nah, sekarang gini loh, sebenarnya rumusnya sederhana aja. Sigma Z sama, kalau udah paham ya, sama dengan 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan E minus Z. Tadi saya bilang nilai E-nya berapa? 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 2,7 misalnya, pangkat berapa? Minus Z. Kalau saya mau hilangkan minusnya, maka rumusnya jadi begini. 1 ditambah dibagi dengan 1 ditambah dengan 1 per 2 pangkat 2,7 pangkat berapa? Pangkat Z. Oke, sekarang kita masukin Z-nya. Z-nya berapa? 52,7. Maka rumusnya sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2,7 dipangkatkan berapa? 52,5. Nah, sekarang yang jadi masalah tuh sebenarnya nilai ini berapa nilainya? Maka pertanyaannya, 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka hasilnya berapa? Nilainya adalah mendekati 0. Maka sebenarnya rumus ini itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0. Gitu doang maksudnya. Berarti 1 dibagi dengan 1 berapa? 1. Maka jawabannya berapa?
Jawabannya berapa? Buletin di mana? Nol di mana? 1 tambah 0 berapa? Iya, mendekati nol. Ya, ya bisa. Karena dia kan asimtot. Ya, mendekati 0. Ya. Kalau enggak nih 0,000000009 gitu ya. Atau 1. Ya, kita buletin menjadi, nah, berarti nilainya berapa? 1. Kan tadi karena karakter dari sigmoid adalah di antara 0 dan 1. Kalau mau gampangnya gimana, Pak? Kalau mau gampangnya pakai kalkulator yang online gitu ya. Nah, tadi malam saya dapat namanya Demos ya. Demos Grab. Oh, Desmos. Coba Anda lihat di sini. Kelihatan nggak? Bener, serius. Soalnya di sebelah nggak kelihatan tadi malam. Ngeblur. Nah, coba kita lihat. Nih ya, apa tadi rumusnya? 1 dibagi 1 ditambah E pangkat, mana pangkat? Pangkat mana pangkat? Pangkat minus Z. Coba dilihat. Ada nggak? Hmm, it's like that. Kenapa sih nggak masuk? Selalu ya 1/X ya, nggak ada sih. X pangkat 2, nah itu baru muncul. 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus Z. Ayo dong. Tadi malam udah bisa ini. Rumus saya udah bener belum? 1 slider. Kenapa nggak muncul? Oh, ini bisa ya. Tapi saya pengen muncul grafiknya di sini. Kenapa grafiknya nggak muncul? Oh, pangkatnya kurang ya. Oh, tadi udah kan pangkatnya. Suka begini nih kalau online. Apa rumusnya? 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus Z. Muncul nggak? Kenapa nggak mau ya? Harusnya mau. Mau? Coba kita fungsi yang lain. X. Mau kan ya? X pangkat 2. Mau kan ya? Coba. E pangkat 2. E pangkat X. E pangkat X. 1 X kuadrat. X pangkat 2. Mau kan? No. Ya, sekarang 1 dibagi dengan X pangkat 2.
Mau? Mau. 1 dibagi dengan E pangkat 2. Nah ini dia masalahnya di E. Coba E pangkat 2. Mau nggak? E pangkat X. Kenapa dia nggak mau? So you need something before the superscript symbol. E pangkat minus X. Ini mau ya. Bisa nih. 1 dibagi E pangkat itu tadi bisa kan gimana itu? 1 dibagi nah satu langkah lagi. 1 ditambah. Oke guys, dapat akhirnya. Setelah ya harus dipancing dulu ya. Coba dilihat di sini. Dilihat di sini. Nah, itu yang saya bilang. Ini adalah karakteristik dari yang birunya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Perhatikan di sini. Ini kalau kita ambil nilainya, ini dia nggak bakal ketemu nih. Ya, ini nggak bakal ketemu. Ya, dia itu namanya asimtot. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, ini dia mulai turunnya nilai berapa dia? Minus 4 ya. Coba, tadi nilai kita berapa nilai kita? 52,5. Nah, 52,5 tuh di mana posisinya? 52, ini yang perlu dipahami adalah outputnya hanya di antara range berapa? 0 sampai 1. Nih yang grafik yang biru ini ya. Jadi kalau nilainya 1, nilainya di sini. Nah, nilai kita berapa tadi? 52,5. Nah, 52,5 nih, 52,5. Nilainya berapa? Ini 1 ya. Ini adalah 1. Jadi kalau kita kasih nilai di sini, berapa tadi? 52,5. Berapa nilainya? Kelihatan nggak? Yang ini? Guys, nilainya berapa? 1 ya. Bisa diterima nggak? Ya, oke. Hasilnya 0. Hasilnya 0 dikasih yang nilai plus. Ini 0. Oke, kita bahas pertanyaan bagus Mas Aldi. Kita lihat karakter dari sigmoid. Coba perhatikan di sini. Kalkulusnya siapa dosennya kalkulus? Bu Vera. Kalau kita bicara tentang fungsi, maka fungsi itu punya namanya apa? Variabel independen. Namanya apa? Variabel independen. Variabel independen biasanya apa? X ya. Sama variabel apa? Variabel dependen. Dependen itu biasanya apa? Y. Nah, perhatikan di sini. Sekarang Y-nya atau sekarang X-nya itu adalah Z. Di mana nilai Z adalah nilai apa? W1X1 ditambah apa? W2X2 ditambah dengan B. Anda bisa memahami ini tidak? Bisa ya. Jadi sekarang X-nya adalah Z, di mana Z adalah W1X1 ditambah W2X2 tambah dengan B. Y-nya, Y itu kan biasanya kan formula kan. Y-nya misalnya X kuadrat gitu ya. Misalnya 3X kuadrat ditambah 4X itu kan. Y itu kan fungsi dari formulanya. Nah sekarang Y-nya itu adalah biasanya kan Fx ya. Nah sekarang kita rubah bukan F, pakai simbol. Ini simbol doang. Simbolnya adalah seperti ini ya. S ini sebenarnya S Yunani ya. Kemudian X nya kita ganti inputnya. Inputnya apa? Z. Maka rumusnya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan E minus Z, kayak gitu. Bisa dipahami? Ya. 1 ditambah E pangkat minus Z, kayak gitu. Nah, kalau kita gambarkan, maka karakteristiknya tuh seperti ini. Pertama, ini adalah nilai apa?
Z ya. Ini adalah nilai Z. Tapi fungsinya, kalau fungsi X kuadrat tuh gimana? X kuadrat tuh fungsinya gimana? X kuadrat kan kalau kita gambarkan kan seperti ini ya gambarnya ya. Ini adalah X kuadrat gitu ya. Nah, gambar dari fungsi sigmoid yang ini kalau kita gambarkan dia akan asimtot di 0. Apa itu asimtot? Ya, ini adalah 0, ini adalah 0,5. Ini adalah nilai berapa? 1. Ini gambarnya seperti ini. Ini dia seperti ini naik terus ya. Kemudian dia akan memotong 0,5, dia akan naik di sini. Maka ini adalah fungsi dari sigmoidnya. Ya, coba kita perhatikan. Aldi, nilai Z-nya bisa sejuta nggak? Nilai Z-nya bisa sejuta nggak? Bisa. Mas, apa namanya? Roza. Nilai Z-nya bisa minus sejuta nggak? Bisa. Betul. Karena nilai Z adalah semua nilai di sebelah kanan di sini, semua nilai di sebelah kiri di sini. Ini semua nilai di sini. Itu adalah nilai Z-nya. Berarti nilai Z adalah semua bilangan real. Gitu ya. Z adalah semua bilangan real. Dia bisa 0, dia bisa sejuta, dia bisa 4 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, itu nilai Z-nya. Jadi nilai Z-nya adalah semua elemen dari bilangan real. Tapi kalau sigmoid Z-nya, ya Mas Friendly, nilai sigmoid Z-nya bisa 2 nggak? Mas Friendly? Ya, fungsi sigmoidnya outputnya bisa 2 nggak? Enggak. Minimal berapa? Minimal mendekati 0. Maksimal berapa? Maksimal mendekati 1, minimal 0. Gitu ya. Oke, maka pertanyaannya, berarti fungsi sigmoidnya nilainya bisa 0,3 enggak? Bisa. 0,3 di mana? Sekitar di sini. Bisa 0,1 enggak? Bisa. Bisa 0 enggak? Sebenarnya enggak bisa 0. Sangat-sangat mendekati dengan 0. Jadi masalahnya tujuan kita apa? Tujuan kita cuma 2 nilai doang. Kita pengen punya value cuma 0 sama 1. Tapi ternyata ada nilai 0, 0,1, 0,2, 0,5, 0,9, 0,9999. Tapi yang kita perlukan cuma 2 nilai seperti ini aja. Caranya gimana? Maka kita threshold. Apa artinya threshold? Kita potong di suatu nilai. Kita katakan kalau nilainya dari fungsi sigmoid lebih besar sama dengan 0,5, maka ini kita katakan kelas yang pertama atau nilainya adalah 1 misalnya. Oke. Kalau nilai outputnya lebih kecil daripada 0,5, kita katakan ini adalah kelas kedua, misal nilainya adalah 0. Bisa dipahami nih? Nah, maka kalau ada orang bilang seperti ini, probabilitas orang kena kanker sama dengan 1 adalah 0,8 misalnya, maka bacanya gimana? Apakah dia kena kanker? Iya, tapi tidak 100%. Probabilitasnya berapa? 0,8. Tapi termasuk kena kanker gitu ya. Jadi pahami gitu ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Kalau tadi kan kita fokusnya di mana? Nilai Y-nya, nilai dari fungsi sigmoidnya. Kita motongnya di mana? Kita motongnya di 0,5 gitu ya. Maka tadi kalau tadi nilai outputnya berapa kita dapatnya? 1 ya. Kalau 1 kan di atas 0,5 ya, maka dia outputnya adalah 1. Maka dia error nggak? Nggak error. Betul nggak error? Outputnya berapa tadi? Data yang pertama. Nah, berarti nggak error ya? Oke. Nah, udah paham belum? Udah bisa dipahami belum? Satu lagi ya. Misalnya kita ambil contoh yang ketiga lah. Coba contoh yang ketiga berapa nilainya? 281. Oke, habis ini langsung latihan ya. Nah, siswa harus digituin ya. Ya. Oke, mana tadi? X1-nya berapa tadi?
200, X2 nya berapa? 80, W1 nya berapa? 0,5. Sorry, betul ya, W2 nya berapa? Min 0,5. B nya berapa? Min 10. Oke, coba cari summing junctionnya. Summing junctionnya berapa? Summing junctionnya adalah W1X1 tambah W2X2 tambah B 0,5 kali 200. Tadi Y nya berapa nih? 1 ya, Y nya 1 ditambah dengan W2 berapa? Min 0,5 kali 80 ditambah dengan minus 10. Ini berapa? 100 ditambah dengan min 40 ditambah dengan min 10. Berarti berapa? 50 ya. 50. Oke. Nah, nilai 50 ini akan menjadi nilai Z-nya ya. Maka langkah kedua apa? Fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi rumusnya apa? Fungsi aktivasi adalah nilai Z sama dengan 1/1 plus E minus Z sama dengan 1/1 plus E minus 50 gitu ya. Berarti 1 dibagi dengan 1 tambah dengan 0 sama dengan 1 ya. Pangkat 50 0 bukan? Ya iyalah, mendekati 0. Enggak, karena gini, ini kalau Anda lihat grafiknya ya. Coba lihat Anda grafiknya di sini. Nah, grafiknya coba kalau nilainya di sini nih, Anda lihat nilai di sini deh. Ini kan nilai Z-nya berapa? 0,5. Ini ada nilainya enggak? Ada. Nilainya 1 ada nilainya enggak? 1,5 ada nilainya enggak? 2 ada nilainya enggak? Nah, sekarang dia mulai 1 di mana? Mendekati 4 lah ya. Nah, berarti 4 ke atas itu Mas Aldi mendekati 1. Tapi di bawah di sini ya. Nah, itu sebenarnya nyambungnya gini gampangnya. Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Kalau tadi kan saya melihatnya dari nilai Z-nya. Nih, itu udah jadi petunjuk yang bagus. Di sini 0, di sini 0,5, di sini Z. Nah, kalau kita bilang kan fungsinya gimana? Fungsinya ini seperti ini, naik seperti ini kan ya. Kalau kita lihat dari sigmoid Z-nya, kita katakan gimana? Kalau fungsi Z-nya lebih besar sama dengan 0,5, maka ini adalah tipe yang pertama. Tapi kalau kita lihat Z-nya, nilai Z-nya mana? Nilai Z-nya kan ini. Nah, tapi ini nih, nilai Z yang di sini, maka grafiknya yang mana? Grafiknya yang atas ini kan? Maka bisa saya simpulkan ya, kalau nilai Z-nya lebih besar sama dengan 0, maka itu juga termasuk tipe yang pertama. Oke, di dua kasus yang pertama tadi nilai Z-nya berapa? Ya, yang pertama berapa? 52,5, yang kedua berapa? 50. Berarti dari nilai Z yang lebih besar daripada 0 dapat kita simpulkan itu termasuk tipe yang pertama. Bisa dipahami tidak? Nah, berarti yang kedua gimana Pak? Yang kedua sama, kita balik aja. Kalau fungsi Z-nya lebih kecil 0,5, maka tipe yang kedua ya. Atau kalau kita mau sederhanakan, jika nilai Z-nya lebih kecil daripada 0, maka dia 0. Jadi cut off-nya bisa di fungsinya atau bisa di Z-nya. Dia 0. Betul. Oke. Di Z-nya aja Mas, nggak usah nyari itunya aja, kita lihat nilai Z-nya udah beres. Bisa dipahami nggak? Kalau kita masukin rumus kan, kalau Z apa nilai Z? Z adalah W1X1 tambah W2X2 ditambah dengan B. Dua contoh yang kita kerjakan nilai Z-nya apa? 50. Positif kan? Positif. Berarti nilai outputnya berapa?
Prediksinya 1. Y hatnya 1. Y hatnya. Udah oh. Bisa, bisa. Mau pakai dua-duanya bisa. Karena grafiknya kan bagus gitu loh. Kita ambil yang nilai Z-nya negatif ya. Oke, misalnya saya ganti nilainya. Saya ganti nilainya. Saya ganti nilainya W1-nya 0 minus 0,5, W2-nya minus 1, B-nya minus 10. Hasilnya pasti negatif kan? Ya, sekarang saya ambil X1 berapa tadi? 200, X2 berapa? 80, Y-nya berapa? 1. Oke, ini contoh yang error. Kita masukin nilainya. W1X1 tambah W2X2 ditambah dengan B. Berapa W1? Min 0,5 dikali berapa? 200 ditambah dengan berapa W2-nya? Min 1 kali berapa? 80 ditambah dengan B-nya berapa? Min 10. Berarti berapa? Min 100 ditambah 80 ditambah min 10. Hasilnya berapa Mas Aldi? Min 190. Ini nilai apa? Nilai Z. Tadi kalau kita bilang kita bisa melakukan 3 hal yang berbeda. Yang pertama apa? Masukkan ke fungsi Z-nya. 1/1 plus E minus Z. Masukin nilai Z-nya minus 90. Berarti nanti gimana dapatnya? 1 dibagi dengan 1 ditambah E minus 190. Minus ketemu minus, hasilnya apa? Plus. Maka 1 plus 1 ditambah dengan E pangkat 190. Saya tanya, E itu apa? E itu adalah 2,7. Oke. E itu adalah 1/1 plus 2,1718 pangkat berapa? 190. Maka saya tanya, ini nilainya gede apa enggak? Gede. Maka 1 ditambah dengan 1 dengan bilangan yang sangat besar. Bayangkan 1 dibagi dengan 1 miliar. Maka nilainya berapa? Mendekati 0. Betul? Nah, tapi bisa kita pakai cara yang ketiga di sini. Kita bilang kalau nilai Z-nya lebih besar sama dengan 0, maka tipe yang pertama. Tapi kalau nilai Z-nya lebih kecil daripada 0, maka tipe yang kedua atau prediksinya adalah 0. Mau pakai cara yang mana? Yang benernya pakai cara ini. Cara sesatnya atau cara cepatnya adalah pakai cara yang ini. Enggak sesat ya, cara cepat. Ya, kalau Z-nya positif maka output prediksinya 1. Kalau Z-nya di bawah 0 atau negatif maka outputnya adalah 0. Nah, sekarang kita masuk ke error. Ini nilai apa? Y hat-nya tadi ya. Y hat-nya. Berarti errornya apa? Errornya adalah Y hat dikurang dengan Y. Berarti tadi Y hat-nya berapa? 1 Pak. Prediksinya berapa? 1 Pak. Datanya berapa? 1. Maka errornya berapa? 0. Error tuh gimana? Kalau Y hat-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 1, ada error apa enggak? Ada error apa enggak ini? Ada dong. Kalau kondisinya seperti ini, berarti 0 minus 1 berarti minus 1. Gitu ya. Berarti errornya adalah minus 1. Bisa dipahami? Bisa. Karena bisa dipahami kita latihan ya. Gampang kan? Ini belum ketemu yang lognya ya. Masih ada yang lebih ya. Ya, oke. Masing-masing punya NIM kan? Ya, 2 digit terakhir tahu kan? Misalnya 11, misalnya NIM terakhirnya ya. Misalnya NIM terakhirnya NIM terakhir ya. Ya, NIM terakhir NIM terakhir misalnya 9 gitu ya. Oke, nanti gini. X1 sama dengan 100, X2 sama dengan 85, W1 nih Y-nya adalah 0, W-nya adalah minus 0,5, W2-nya adalah
0,x, x nya adalah digit terakhir ya. Ya. Ya, satu digit terakhir. Digit terakhir ya, digit terakhir. Digit terakhir nih. Oke. B-nya adalah minus 30. Tentukan E-nya. Cari nilai E. Ya, 10 menit. Digambar lah, digambar. Gimana di? E-nya bisa 0, bisa 1, bisa minus 1. Kan E kan Y hat dikurang Y. Ya sigmoidnya pastilah kan Y hatnya cari. Yang beda nanti masing-masing ada digit terakhir ya. Jadi digit terakhirnya berapa? Oke, kita potong aja videonya. Oh, udah 31 juga ya. Oh, tadi saya